Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil kita mendapat pengajaran tentang kerajaan Allah. Dan dalam menjelaskan kerajaan Allah, para pendengar kita dibantu untuk bisa memahami hal kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus menjelaskannya menggunakan atau mengambil dari dunia pertanian mengenai benih yang ditabur dan biji sesawi. Tentu bagi kita soal benih yang ditabur, soal pertumbuhan, tentu kita tidak asing karena kita hidup di dunia agraris. Benih yang ditabur di tanah, ya. Di sini ditekankan soal ajaibnya, ya, pertumbuhan benih dari awal sampai akhir. Soal ajaib pertumbuhan benih. Memang kalau kita benar-benar memperhatikan, ya, soal pertumbuhan benih, benih apa saja yang ditanam, kalau kita mengikuti prosesnya dengan teliti, dengan baik, tentu kita akan, ya, bisa mengagumi, ya, ajaibnya, ya, pertumbuhan benih, ya. Ini yang terjadi. Kalau kita benar-benar, ya, bisa mengikuti dengan baik soal pertumbuhan benih, maka kita melihat
betapa ajaib benih itu bisa bertumbuh ya, dari awal yang kecil sampai akhir, sampai panen. Dan orang yang menanam, bagaimana tadi digambarkan ya, tidak mengetahui bagaimana terjadinya ya. Maka di sini tekankan soal otomatis. Ya, benih ditanam, ditabur secara otomatis ya, di luar kendali penabur, manusia yang menabur, sehingga tumbuh berkembang jadi pohon yang besar dan menghasilkan panen. Saudara-saudari kasih, demikian juga soal pertumbuhan benih ya, kerajaan Allah yang misterius dan ajaib. Di luar kemampuan dan kesanggupan kita manusia ya memahaminya. Ini soal pertumbuhan benih ya, kerajaan Allah yang terjadi. Mengenai biji sesawi yang ditekankan sini soal pertumbuhan biji sesawi dari awal yang kecil menjadi pohon yang besar, bahkan burung-burung dapat bersarang di dalamnya ya, bernaung di dalamnya. Pertumbuhan biji sawi ya, benih biji sawi yang menurut perhitungan hanya 1 milimeter ukuran kecilnya, namun dengan ditabur, ditanam menjadi pohon yang ukurannya bisa 2 meter bahkan 3 meter, menjadi pohon yang besar. Melalui perumpamaan ini dijelaskan kita diajak untuk yakin dan percaya bahwa kerajaan Allah ya, di dunia ini kecil, namun mengandung penyelesaian akhir yang besar pada akhir zaman. Realita kerajaan Allah ya, di dunia ini kecil, namun pada saatnya, pada akhir zaman ya, mengandung penyelesaian yang sangat besar. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini kita diajak memahami bahwa benih kerajaan Allah yang telah ditabur oleh Tuhan Yesus dalam pewartaannya yang awalnya kecil dan sekarang diteruskan oleh gereja ya, oleh kita semua, berkembang menjadi besar, menjangkau berbagai bangsa ya, dan memberi pengayuman ya kepada umat manusia di muka bumi ini. Panenannya melimpah dan kita semua ada di dalamnya, adalah dalam proses kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah yang sudah mulai di muka bumi ini dan akan mencapai paripurnanya pada akhir zaman. Maka kita yang menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, ada di dalam proses tumbuh kembangnya kerajaan Allah ini,
hendaknya kita tidak hanya menjadi penonton yang ada di luar, namun hendaknya kita berada di dalam dan senantiasa ikut serta dalam proses kerajaan Allah. Ikut serta menjadi pewarta meneruskan benih sabda Allah yang telah ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Daya kita ikut serta mewartakan kerajaan Allah sabda Allah, sehingga kerajaan Allah bisa semakin menjangkau banyak orang, semakin banyak orang menerima dan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Maka hendaknya kita ikut serta di dalamnya, berperan aktif, ambil bagian di dalam kerajaan Allah mengembangkan kerajaan Allah. Tentu kita akan mengalami yang ikut serta peran aktif di dalamnya akan mengalami sukacita, karena mengalami bagaimana dahsyatnya kerajaan Allah tumbuh berkembang di muka bumi ini. Selain kita sendiri mengalami berkatnya, mengalami keselamatan, mengalami sukacita karena menerima rahmat keselamatan, dan tentu juga kalau kita ikut ambil bagian tentu akan bertambah sukacita kita di dalam ambil bagian menjadi pelaksana pewarta sabda Allah.